Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sekitar 2 hari yang lalu dapat WhatsApp menanyakan salah satu link yang memberi solusi bagaimana suatu pinjaman itu bisa mengambil manfaat tapi tidak terkategori riba. Di antara solusi yang diberikan itu adalah dengan dilakukan akad qirad. Akad qirad ini adalah akad mudharabah sebetulnya. Tetapi setelah saya perhatikan di situ, yang namanya halal haram itu tidak sekedar diganti namanya, yang awalnya pinjam meminjam terus kita akadkan ini syirkah lah, ini qirad atau ini apa, kita ganti namanya, terus otomatis halal. Tidak begitu. Ya'ti ala nasi zamanun. Akan datang pada manusia suatu masa. Yastahilluna riba bil bai'. Mereka menghalalkan riba dengan sebutan jual beli. Yakni al-inah. Yakni jual beli inah. Nah, jual beli inah ini juga disarankan di dalam solusi riba tersebut. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, memang bisa ya, kita perlu modal dan kita tidak mau ada ribanya. Salah satu caranya memang syirkah. Hanya saja syirkah ini tidak sekedar nama, tetapi harus terpenuhi juga syarat-syaratnya. Prinsip dasar di dalam kerjasama bisnis itu adalah kaidah ini, kaidah al-ghunmu bil ghurmi. Maknanya adalah orang yang mau mendapatkan manfaat, keuntungan, itu juga harus berani untuk menanggung resiko kerugian. Kaidah ini diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni la yughlaqur rahnu min sahibihil ladzi rohanah. Barang gadai itu tidak boleh ditutup manfaatnya dari orang yang menggadaikan. Lahu ghunmuhu alaihi ghurmuhu. Baginya keuntungan dari barang yang digadaikan itu dan atasnya kerugian seandainya barang gadai tadi itu merugi. Apa saja sih aturan syirkah? Nanti tergantung syirkahnya. Syirkah seperti apa? Ada satu buku yang kemarin saya diberi hadiah, ini bukunya, The Handbook of Syirkah, ditulis oleh rekan kami, Ustadz Fauzan Al-Banjari. Cukup simpel, tidak berbelit-belit, mengetengahkan teori, ya, secara konsep, tidak banyak mengungkap berbagai macam ikhtilaf memang, sehingga kalau mau tahu berbagai macam perbedaan pendapat, maka buku ini bukan yang dimaksud. Tetapi ketika kita ingin mencari bagaimana cara syirkah yang praktis, sederhana, kemudian termasuk draft-draft kesepakatannya, maka buku ini menjadi salah satu pilihan. Bisa kita lihat di sini bahkan sampai pelaporan syirkah. Neraca awalnya bagaimana, laporan untung ruginya, terus syirkah nanti juga ada zakatnya, itu dijelaskan di sini. Terus draft akad syirkah, kemudian laporan keuangannya. Saya rasa ini menjadi salah satu yang bisa membantu teman-teman yang ingin melakukan kerjasama bisnis secara syar'i. Apakah dengan buku ini selesai bisnisnya? Ya, salah satunya dari sisi konsep dan manajemen insya Allah kalau dilaksanakan selesai. Tetapi bicara bisnis tidak sekedar itu. Ada beberapa saat yang lalu teman kami datang. Dia menanamkan modal dalam sebuah bisnis. Dilihat akad-akadnya sudah benar. Tetapi problemnya bukan sekedar akad, bukan sekedar bagaimana konsep. Yang tidak kalah pentingnya itu ketika melakukan syirkah, itu dilihat harus ada ini sikap amanah dari pengelola. Jadi pertama tadi faktor konsep, insya Allah dengan buku ini bisa beres, bisa clear.
Yang kedua, faktor orang-orangnya ini harus amanah. Ini yang kedua. Kalau tidak amanah, ya konsep yang clear tadi bisa aja ya dia tipu-tipu lah di situ. Kemudian yang ketiga itu faktor kapabilitas. Konsepnya bagus, orangnya amanah, tapi nggak punya kapabilitas, nggak punya kemampuan, rugi terus. Nah, ini harus diperhatikan agar syirkah yang dilakukan itu bebas riba iya, menguntungkan iya juga. Itu yang perlu diperhatikan. Dan Allahu a'yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.